Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal ujian sekolah tahun 2021 ya, mata pelajaran matematika untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu alam. Video ini merupakan video terakhir dari seri pembahasan soal-soal ujian sekolah. Baik, kita mulai dari soal pertama, yaitu tentang persamaan garis ya. Jadi di sini kita menggunakan turunan untuk menentukan persamaan garis. Soalnya adalah jika garis L tegak lurus garis G dan melalui titik A dengan koordinat 3,1, garis G menyinggung kurva fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 6x tambah 4 di titik B dengan koordinat 1,0, maka persamaan garis L-nya adalah titik-titik. Jadi yang ditanyakan adalah garis L. Diketahui garis L itu tegak lurus dengan garis G dan melalui titik 3,1. Nah, garis G sendiri itu menyinggung kurva ini di titik ini. Berarti kita cari dulu gradien. Ya, karena di sini ada keterangan tegak lurus, maka hasil kali gradien kedua garis ini sama dengan negatif 1 ya. Jadi kita tentukan dulu, kita cari dulu gradiennya. Nah, ini saya berikan notasi gradien garis G, saya tulis MG. Caranya ini tinggal kita substitusikan absisnya ini ke dalam turunan pertama dari kurva atau fungsi kurva yang diketahui. Jika kurvanya atau fungsinya 2x kuadrat dikurang 6x tambah 4, maka turunan pertamanya adalah 4x dikurang 6. Nah, absis titik B yaitu x sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam turunan pertama tadi, sehingga gradiennya adalah ini 4 kali 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Ini gradien garis G. Sementara yang ditanyakan adalah garis L. Berarti gradien garis L-nya adalah ini 1/2 ya. 1/2. Nah, yang lupa dari mana dapat 1/2 ya, ini di pojok kanan saya beri tulisan di mana gradien garis L kalau dikalikan dengan gradien garis G itu hasilnya harus negatif 1 karena mereka saling tegak lurus, sehingga kalau gradien garis G-nya min 2, maka gradien garis L-nya adalah setengah ya. Jadi kita sekarang sudah punya gradien garis L, sementara kita juga tahu garis L itu melalui titik 3,1. Nah, ini kita kembali lagi ke materi SMP, yaitu persamaan garis melalui satu titik dan diketahui gradiennya. Maka kita gunakan persamaan Y dikurangi 1 sama dengan M kali X kurang X1, di mana X1 Y1 nya ini adalah titik yang dilalui garis L, yang garis yang ditanyakan, dan M nya itu adalah gradien garis yang ditanyakan, sehingga kita tinggal substitusikan Y dikurang 1 sama dengan setengah kali X min 3. Ini supaya tidak mengandung pecahan, maka persamaan ini kedua ruasnya kita kalikan dengan 2, sehingga menjadi 2Y dikurang 2 sama dengan X dikurang 3. Kita sederhanakan menjadi ini, kalau kita tukar tempat X min 3 sama dengan 2Y dikurang 2, kita sederhanakan menjadi X dikurang 2Y negatif 2 ditambah 3, sehingga hasil akhirnya X dikurang 2Y sama dengan 1. Ini jawaban yang sesuai yang ada di option A, B, C, D, dan E ya. Jadi kalau sampai di sini benar, kalaupun nanti dirubah lagi juga tidak apa-apa, tinggal kita sesuaikan dengan option yang ada. Ya, ini jawaban dari soal yang pertama yang kita bahas di video ini adalah X dikurang 2Y sama dengan 1. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Tentang apa ya soal berikutnya? Ini masuk ke distribusi. Ya, distribusi kita sudah tahu di materi sebelumnya bahwa distribusi ini ada dua, yaitu distribusi probabilitas binomial dan
distribusi probabilitas normal. Itu adalah materi terakhir di kelas 12. Nah, sekarang kita lihat soal ini masuk yang mana. Salah satu cirinya distribusi binomial dan normal, atau yang membedakan, kalau binomial itu percobaannya bersifat diskrit. Kalau normal itu percobaannya bersifat kebalikan dari diskrit. Nah, kalau diskrit ini kita bilang satu-satu, kalau normal itu terus-menerus. Sehingga kita lihat di sini seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan dilakukan 5 kali tendangan. Tentukan peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Ya, diskrit itu salah satu cirinya percobaan yang dilakukan atau kejadian yang terjadi itu bisa dihitung dengan bilangan bulat atau bilangan cacah. Nah, kita lihat di sini ada 5 kali tendangan. Ini jelas di sini kelihatan bahwa ini adalah masuk dalam distribusi probabilitas binomial, di mana peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan. Artinya dari 5 kali tendangan itu ada 3 kali yang bisa ditahan, tangkap atau tidak terjadi gol. Kita gunakan persamaan distribusi probabilitas binomial, yaitu P, X sama dengan X-nya di sini banyaknya percobaan atau banyak kejadian, sama dengan kombinasi NX, P ini peluangnya, peluang berhasil, dan Q ini peluang gagal, itu peluang tidak terjadi. Di sini dikatakan berhasil kalau tidak terjadi gol. Nah, dari soal diketahui N-nya di 5, oke, X-nya 3, peluangnya 3/5. Berarti nanti Q-nya adalah 2/5. Sehingga kita substitusikan menjadi kombinasi 5/3, P-nya pangkat 3 ya. Kemudian ini 1 dikurang 3/5. Jadi ini berhasil, ini gagal. Kalau berhasilnya 3/5 berarti gagalnya 1 dikurang 3/5. Nah, kombinasi 5/3 berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 dikurang 3 faktorial. Ini 3/5 pangkat 3 kali 2/5 pangkat 2. Kita selesaikan. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu bisa kita sederhanakan atau kita cancel dengan di bawah. Ini 5 dikurang 3 kan 2. Sehingga kita cancel dengan ini. Pembilangnya tinggal 5, 4, 3. Di sini ada 3 faktorial. Ya, 3 faktorial. Jadi ini 3 faktorialnya kita cancel di sini ya. Nah, ini kita coret. Ini 5 kali 4 20 per 2 kali 1. 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125, 2 pangkat 2 4, 5 pangkat 2 25. Sehingga ini kita sederhanakan 10 20 dibagi 2 10. Ya, ini tetap 27 dengan 4-nya. Ini kita cancel jadi 2/25. Hasil akhirnya adalah 216/625. Jadi peluang penjaga gawang tersebut dapat menahan 3 kali tendangan penalti, peluangnya adalah 216/625. Nah, ini tinggal kita lihat option jawabannya, apakah dia bentuk desimal atau pecahan. Kalau bentuk desimal kita harus merubah ini ke dalam bentuk desimal yang hasilnya pasti 0, sekian. Tapi di option tadi bentuknya adalah pecahan biasa seperti ini. Jadi jawaban kita selesai sampai di sini. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sepertinya masih soal tentang distribusi binomial ya. Binomial. Nah, ini soal yang sangat familiar tapi variasinya banyak, yaitu tentang kelereng warna-warni. Ya, biasanya kan kelereng, dadu, koin, mata uang.
Jadi kasusnya ya masuk distribusi probabilitas binomial, atau kalau kita singkat jadi distribusi binomial aja. Kejadian ini biru tidak mendapatkan atau mendapatkan, kan di sini dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya biru. Dari kantong diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada setiap pengambilan kelereng dikembalikan lagi. Peluang diperoleh hasil pengambilan biru sebanyak 3 kali. Artinya di sini dari 8 kelereng itu ada 3 yang biru. Berarti sisanya bukan biru. Ya. Jadi di sini dua kejadian terjadi adalah mendapatkan kelereng biru dan tidak mendapatkan kelereng biru. Jadi nggak peduli warna apa. Nah dari sini sudah kelihatan bahwa dia masuk dalam distribusi probabilitas binomial, sehingga bisa kita gunakan persamaan yang tadi. Ya. Kombinasi NX peluang pangkat X dan gagal pangkat N kurang X, di mana di sini peluangnya adalah 3/8 ya, karena kelereng birunya 3 dari 8 kelereng yang ada dalam kantong tersebut. Ya, kita tinggal masukkan saja, tinggal substitusi ke persamaan. Sehingga ini kita substitusikan, N-nya 5, X-nya 3, B-nya 3/8. Nah, nggak ada masalah ya, kita hitung. Oke, jadi hasil akhirnya adalah ya angkanya banyak, 6.750 per 32.768. Nah, kalau di sini optionnya adalah bentuk desimal, sehingga ini harus kita bagi menjadi 0,206. Oke, nggak ada masalah ya, hitungannya ini nggak masalah. Yang jadi masalah biasanya menentukan ini termasuk distribusi binomial atau distribusi normal. Setelah itu kita menentukan mana N-nya, mana X-nya ya. Setelah itu kalau dalam perhitungan saya rasa sudah tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi probabilitas normal ya, yaitu kurvanya bersambung ya. Jadi distribusi normal, beda dengan diskrit. Kalau diskrit tadi satu-satu atau bilangannya bilangan caca, sehingga bentuk kurvanya adalah titik-titik yang terlihat jelas pemisahannya. Kalau normal ini bentuknya kontinu karena titik-titiknya sangat banyak sehingga terlihat seperti bersambung. Nah, ini pertanyaan pertamanya yang dari normal ini masih standar, jadi belum ada soal kasus. Di sini yang ditanyakan adalah luas daerah di bawah kurva normal. Di sini ditandai dengan arsiran kuning. Ya. Ini ada optionnya, sudah bentuk desimal biasanya di sini, karena nanti ini pasti kita kerja dengan bantuan tabel ya. Tabel kita nggak bisa kalau nggak ada tabelnya. Nah, seperti saya sampaikan dalam materinya di video materi, bahwa seluruh daerah di bawah kurva itu luasnya 1 satuan. Maka kalau ini kita cari luas yang kuning, berarti kan kita anggap luas daerah ini 1 dulu, 1 satuan dikurangi daerah yang tidak diarsir, hasilnya daerah yang diarsir ya. Jadi kuncinya di situ. Kita cari luas daerah yang tidak diarsir dulu. Caranya gimana? Ini tabelnya sudah saya siapkan ya. Jadi yang kita cari dulu, nah ini kita bagi dulu ya, kita bagi kurvanya dari 2 daerah. Kenapa? Karena ini kurva ini pasti simetris di sini, sehingga luas yang di kiri dengan di kanan sama. Karena ini kita asumsikan 1, maka luas yang di kiri adalah setengah atau 0,5, luas yang di kanan juga 0,5. Nah, tabel itu nanti kita cari ini luasnya yang 0 sampai negatif 1,14 dan 0 sampai 2,04. Karena ini luas, maka ke kiri dan ke kanan itu sebenarnya sama. Jadi mencari luas ini daerah antara 0 sampai negatif 1,14 itu sama aja dengan mencari luas daerah 0 sampai 1,14. Oke, sekarang kita cari luas daerah yang pertama. Itu antara negatif 1,14 sampai 0. Ya. Berarti kita asumsikan ini positif, menjadi 1,1 yang di sini dengan 4 kita lihat di atas. Ya, jadi hasilnya adalah 0,3729. Jadi luas daerah yang pertama ini adalah 0,3729. Sekarang kita cari luas daerah yang kedua.
Oke. Yang kedua 0 sampai 2,04. Berarti yang kita cari adalah 2,0 dan 4 dari atas, hasilnya 0,4793 ya. Jadi daerah yang kedua luasnya 0,4793. Sekarang kita jumlahkan luas daerah yang nggak diarsir tadi berapa, 0,3729 ditambah 0,4793. Berarti luas keseluruhan yang diarsir kuning-kuning ini adalah 1 dikurangi luas 1 tambah luas 2, hasilnya adalah 0,1478 ya. Ini soal langsung, artinya soal langsung tanyakan luas daerah. Nanti ada juga di sini soal yang soal yang ini bentuknya bentuk soal cerita kasus. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan nilai mu 180 dan nilai tau-nya 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Itu teorinya begitu. Jadi probabilitas bahwa seorang remaja memiliki tingkat kolesterol lebih dari 200 adalah, jadi dalam suatu kelompok masyarakat remaja diketahui data berikut ini. Sedangkan untuk remaja yang nilainya di atas 200 itu harus diperhatikan, itu teorinya. Sehingga yang kita cari sekarang dari sekian orang, kelompok orang ini, kelompok remaja ini, berapakah peluangnya ada orang atau remaja yang kolesterolnya di atas 200. Nah, kita gunakan tabel lagi. Oke. Nah, kita kan diketahui X-nya, Z-nya belum tahu. Sementara tabel yang kita punya adalah tabel Z, sehingga harus kita konversi dari nilai X-nya ke dalam tabel Z dengan persamaan Z sama dengan X dikurangi ini dibagi itu. Sehingga hasilnya 200 dikurang 80 per 30 itu 0,67. Nah, 0,67 ini yang bisa kita cari dengan menggunakan tabel. Nah, kalau kita gambar kurvanya kan seperti ini, yang biru ini. Biru ini adalah daerah 0,67. Nah, ini yang kita cari dengan menggunakan tabel. Ya. Nah, kita cari dulu daerah antara 0 sampai 067 tadi. Berarti di sini 0,6 dan 7 dari atas. Berarti 0,2486. Ini nilai 0 sampai 0,67. Nah, yang ditanyakan tadi lihat kurva tadi yang biru itu kan sebelah kanan ya, berarti Z-nya lebih dari 0,67. Nah, sehingga nilai 0,67 itu adalah, ingat prinsipnya semua yang di bawah kurva adalah 1. Berarti ini Z lebih dari 0 itu adalah 1 dikurangi 0,2486 ya. Ini setengahnya kan, karena kurvanya tadi kurva untuk distribusi normal itu 1 dibagi 2 setengah. Berarti yang untuk Z lebih dari 0 itu setengah. Setengahnya yang kurang dari 0 ya. Karena Z lebih dari 0 setengah, sementara nilai 0 sampai 0,067 ini diketahui 0,2486, maka hasilnya untuk yang Z lebih dari 0,67 adalah 0,2514 ya. Oke, sampai di sini pembahasan soal-soal ujian nasional tahun ujian sekolah tahun 2021 untuk mata pelajaran matematika peminatan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen di bawah video ini ya. Tulis komennya, nanti saya baca, bisa saya buatkan atau kita jelaskan di situ ya. Untuk siswa saya bisa Japri kan, sudah tahu nomor saya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan berhasil. Bagi yang kemarin belum berhasil di SNMPTN bisa berhasil di SBMPTN ya. Mudah-mudahan bisa berhasil di situ. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan soal-soal yang saya bahas di sini bisa bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.